warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Febriani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap suatu jurnal yang berjudul Pengaruh Elemen Fraud Diamond dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. Apakah yang menjadi motivasi isu, ResearchGap, dan fenomena yang terjadi dalam melakukan penelitian ini? Untuk yang pertama, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh elemen fraud diamond yang terdiri dari elemen pressure yang diproksikan dengan financial stability, external pressure, dan financial target. Untuk elemen opportunity-nya yaitu diproksikan dengan nature of industry dan ineffective monitoring, dan elemen rationalization-nya yang diproksikan dengan opini audit, dan elemen capability yang diproyeksikan dengan pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian. Yang pertama yaitu menurut Black Law Dictionary 8 tahun edisi 004, fraudulent misstatement adalah suatu laporan atau pernyataan yang diketahui ketidakbenarannya atau dibuat secara ceroboh tanpa menyadari atau peduli apakah laporan itu benar atau salah, dan dimaksudkan untuk mempengaruhi orang yang menggunakan laporan tersebut sehingga orang itu menderita kerugian. Selanjutnya artikel yang kedua yaitu menurut Priantara Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) mendefinisikan kecurangan laporan keuangan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Apa research question atau rumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kedua, apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketiga, apakah target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keempat, apakah kondisi industri berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kelima, apakah ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keenam, apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketujuh, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan pada laporan keuangan? Apa tujuan dari penelitian ini? Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mengetahui target keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, untuk mengetahui kondisi industri terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima, untuk mengetahui ineffective monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam, untuk mengetahui opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketujuh, untuk mengetahui pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya, jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Oke, di sini memakai teori agensi, yaitu mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham atau stakeholder sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen.
Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama, maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal. Pertentangan terjadi apabila agen tidak menjalankan perintah prinsipal tetapi untuk kepentingannya sendiri. Yang terakhir yaitu simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitian ini. Untuk simpulan dari penelitian ini yaitu dari hasil analisis pengujian data dan hasil pembahasan yang jadi dapat disimpulkan kalau financial stability itu berpengaruh secara positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya yaitu external pressure yang dihitung dengan menggunakan rasio leverage yang berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu financial target yang dihitung dengan rasio return of asset atau ROA tidak berpengaruh sama sekali terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu nature of industry yang dihitung dengan menggunakan rasio perubahan persediaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang selanjutnya ineffective monitoring itu tidak berpengaruh juga terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang selanjutnya opini audit juga nggak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketujuh pergantian direksi juga tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk keterbatasan hasil penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian ini hanya membuktikan hasil pengaruh kecurangan laporan keuangan di ruang lingkup itu saja. Yang kedua itu periode pengamatan. Dalam penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama 3 tahun pengamatan. Untuk rekomendasinya, saya merekomendasi bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan, dan juga dapat menggunakan variabel independen lain yang bisa digunakan untuk memproyeksikan elemen fraud diamond. Bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi, dengan melihat kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan apakah perusahaan tersebut melakukan kecurangan laporan keuangan atau tidak. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.